Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Ayu, NIM di 001107. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi, preeklamsi, dan eklamsi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Gejala hipertensi: yang pertama sakit kepala, yang kedua lemas, yang ketiga nyeri dada, yang keempat sesak nafas, yang kelima aritmia, yang keenam adanya darah dalam urin. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat-obat hipertensi. Obat-obat hipertensi yang pertama diuretik, yaitu obat golongan diuretik sering juga disebut sebagai pil air, sebab obat ini bekerja dengan cara membuang kelebihan sodium dan air di tubuh melalui urin. Saat mengkonsumsi obat ini akan merasa sering ingin buang air kecil. Dengan berkurangnya jumlah cairan di pembuluh darah, maka tekanan darah pun akan ikut menurun. Yang kedua, beta blocker. Obat hipertensi golongan beta blocker bekerja dengan cara mengurangi efek adrenalin pada jantung dan pembuluh darah jantung. Selain itu, obat ini akan memperlambat detak jantung dan mengurangi tekanan kerja berlebih pada jantung serta pembuluh darahnya. Yang ketiga, ACE inhibitor. Obat yang bekerja dengan cara mencegah tubuh memproduksi hormon angiostensin yang bisa membuat pembuluh darah menyempit. Dengan berkurangnya jumlah hormon, maka pembuluh darah akan tetap terbuka dan tekanannya pun akan stabil di angka normal. Yang keempat, calcium channel blocker atau CCB. Untuk bisa bekerja, semua otot di tubuh membutuhkan kalsium untuk keluar dan masuk sel otot. Obat golongan CCB membantu kalsium masuk ke sel otot jantung dan pembuluh darah. Hal tersebut akan membuat kerja jantung menjadi lebih ringan dan pembuluh darah menjadi lebih rileks. Yang kelima, angiostensin 2 reseptor blocker. ARB juga bekerja dengan cara melindungi pembuluh darah dari hormon angiostensin. Untuk bisa bekerja, hormon ini berikatan dengan reseptor dan obat golongan ARB akan mencegah ikatan itu terjadi sehingga tekanan darah bisa menurun. Saya akan menjelaskan tentang preeklamsi. Preeklamsi adalah suatu kondisi terjadinya hipertensi pada ibu hamil yang sebelum kehamilan tidak menderita hipertensi. Pengertian eklamsi. Eklamsi adalah kelainan akut pada wanita hamil dalam persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang, bukan timbul akibat kelainan neurologik, dan di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsi. Macam-macam obat preeklamsi dan eklamsi. Yang pertama, magnesium sulfat menghambat atau menurunkan asetilkolin pada rangsangan serat saraf dengan menghambat transmisi neuromuskular. Transmisi neuromuskular membutuhkan kalsium pada sinaps. Pemberian magnesium sulfat magnesium akan menggeser kalsium sehingga aliran rangsangan tidak terjadi. Yang kedua, phenytoin pada korteks motorin, yaitu menghambat penyebaran aktivitas kejang. Kemungkinan hal ini disebabkan peningkatan pengeluaran natrium dengan neuron, dan phenytoin cenderung menstabilkan ambang rangsang terhadap hipereksitabilitas yang disebabkan perangsangan berlebihan atau kemampuan perubahan lingkungan. Yang ketiga, diazepam. Diazepam melewati barier plasenta dan dapat menyebabkan depresi pernafasan pada neonatus, hipotensi, dan hipotermi hingga 36 jam setelah pemberiannya. Yang keempat, hidralazin merelaksasi otot polos arteriol secara langsung, dan vasodilatasi yang terjadi dapat menurunkan tekanan darah tinggi, membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. Yang kelima, labetalol memblokir reseptor adrenergik yang
memperlambat kecepatan sinus jantung, menurunkan resistansi periferal vaskular, dan menurunkan output kardiak. Yang keenam, nifedipin. Nifedipin bekerja sebagai antagonis kalsium dengan menghambat arus ion kalsium masuk ke dalam otot jantung dari luar sel.